yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Seniman Project. Nah, pada kesempatan kali ini di Seniman Project akan menerangkan 4 metode pidato bahasa Indonesia ya. 4 metode pidato bahasa Indonesia. Ini beberapa metode-metode pidato yang telah saya rangkum ya, yang telah saya pelajari selama saya masih duduk di kelas SMP ya. Dan alhamdulillah bermanfaat sekali. Mudah-mudahan video ini juga bisa membuat kalian semua ya bisa berbicara di depan umum. Nah, sebelum kita memasuki atau menerangkan metode-metode pidato, alangkah baiknya kita harus tahu pengertian yang pengertian dari pidato itu tersebut. Nah, pidato ini merupakan suatu pengungkapan pikiran atau aspirasi yang disampaikan kepada banyak khalayak dengan bahasa yang bisa dipahami oleh umum ya. Jadi bahasanya jangan berat-berat, yang penting kita mengerti dan yang mendengarkan pun bisa ikut mengerti dan memahami apa kalimat atau apa isi dari aspirasi yang telah kita sampaikan itu. Nah, sekian itu ringkasan atau intisari pengertian pidato ya. Nah, langsung sekarang menuju ke yang pokok, yaitu 4 metode pidato ya. Ini yang harus kalian ketahui ya. Ini yang harus kalian ketahui dan saya sudah catat di HP saya ya. Nah, metode yang pertama yaitu metode impromptu ya. Metode impromptu ya. Pengertian dari impromptu ini adalah merupakan pidato yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan apapun atau mendadak ya. Impromptu ini bisa dikatakan sebagai kita ini sudah siap mental, siap materi ya, meskipun kita ini tidak mempersiapkan materi apapun. Dan kelemahan dari metode impromptu ini yaitu bagi pemula diharapkan jangan memakai metode ini karena metode ini sangat sulit ya. Kalau buat pemula seperti dai atau baca puisi itu, kalau tidak mempersiapkan materi-materi atau poin-poin yang mau kita sampaikan ke halayak umum, metode ini sangat tidak dianjurkan karena ini adalah metode yang dadakan secara ditunjuk gitu kan ya, tanpa kita ketahui gitu kan. Nah, itu kekurangannya. Dan kelebihannya pun ada. Kelebihan dari metode impromptu ini, kita dapat berargumentasi sesuai yang kita inginkan ya. Tapi tetap kita harus tahu poin-poin yang mau kita sampaikan ya, sampai supaya si pendengar pun paham. Nah, yang kedua yaitu metode memoriter. Metode pidato memoriter ini sudah biasa kita lihat lah ya, kita dengar lalu kita lihat ya. Memoriter, pengertian metode pidato memoriter ini merupakan metode pidato yang dimana
penyampaian pidato menyampaikan pidatonya dengan cara menghafalkan teks yang sudah dipersiapkan. Nah, kalau yang memoriter ini bisa digampangkan, cocok untuk buat para pemula ya. Pemula untuk berbicara dan pidato atau membaca puisi ya, ini bagus. Karena di dalam metode ini kita dianjurkan untuk membuat sebuah teks pidato lalu kita hafalkan. Nah, dalam menghafalkan teks pidato seperti metode ini, kita harus benar-benar bukan cuma menulisnya, tapi menyampaikannya pun juga kita harus dengan kepercayaan tinggi supaya menarik perhatian para penonton yang melihat kita ya. Dan kita juga harus memahami arti dari teks yang kita buat tersebut. Nah, supaya penonton itu tertarik untuk terus melihat pembicaraan yang kita lontarkan tersebut. Nah, itu memoriter ya. Dan kekurangan dari memoriter ini yang seperti yang tadi saya udah berikan, itu kan udah beritahu. Kekurangan dari metode memoriter ini yaitu namanya juga penghafalan. Nah, kalau kita sebagai pemula kurang mental, kurang persiapan diri, nah otomatis itu berpengaruh kepada pikiran. Nah, kepada pikiran inilah semua teks yang kita hafalkan itu semuanya hilang. Nah, mendadak hilang. Mengapa menghilang? Karena itu ada tekanan ya. Grogi bisa, nervous bisa, atau ketakutan, takut nilai kecil lah, takut berbicara nggak sopan lah. Nah, itu kekurangan dari memoriter sehingga kita lupa ya, itu lupa. Kelemahan dari memoriter itu pasti lupa, karena kan memoriter itu harus dihafalkan. Nah, jadi kita terfokus pada teks itu. Dan lalu yang ketiga yaitu metode naskah. Nah, kalau ini sih kita juga sering lihat ya, metode pidato naskah ini ya. Seperti semuanya tahu, metode naskah ini kan naskah berarti tulisan yang udah dipersiapkan tapi tidak dihafalkan, langsung dibacakan. Nah, itulah metode naskah ya. Metode naskah ini kekurangannya kurang memahami isi kalimat tersebut ya, buat bagi pemula ya. Kalau kita membaca langsung tanpa persiapan apapun, langsung baca karena teksnya udah dikasih gitu kan. Misalkan dari juri kita harus bacakan puisi, nah menghayatinya itulah yang sangat sulit. Nah, itu kekurangan dari teks naskah ya, metode naskah. Yang terakhir yaitu extempor, metode extempor. Metode extempor ini udah banyak digunakan para dai kondang ya. Kenapa gitu? Pengertian dari extemporan ini yaitu kita menyiapkan poin-poinnya saja. Nah, seperti rukun iman ada berapa? Nah, cuma itunya doang. Dan merangkai-rangkai katanya itu adalah spontan. Nah, gitu. Jadi extemporan itu adalah menyiapkan poin-poinnya saja, nah dengan lalu dihafalkan. Nah, kata-katanya atau tambah-tambahannya kita spontan ya, secara spontan langsung gitu. Nah, jadi extemporan itu kita menulis lalu menghafal poin-poinnya saja dan merangkai katanya itu sesuai yang kita mau. Kekurangan dari extemporan yaitu bahasa kurang teratur ya. Kalau belum biasa menggunakan metode extempor, itu bahasa akan melantur kemana-mana ya. Ada yang kotor lah, ada yang gak baik lah, atau kurang serak di pendengar gitu kan ya.
Nah, itu kekurangan dari metode extemporan. Kelebihannya pun ada di extemporan. Nah, kita bebas mengatur gaya bahasa kita, tapi dengan catatan harus yang sopan dan masuk akal ya untuk si pendengar tersebut, supaya si pendengar itu enjoy mendengarkan kita berbicara. Nah, sekian, itulah 4 metode pidato bahasa Indonesia yang telah saya rangkum menjadi 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, like, komen di channel Seniman Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.